Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tonton videonya, saya tegaskan lagi, kalau saya tidak membuka praktek dimanapun, saya tidak menerima bayaran berapapun, dan saya tidak menerima paket apapun. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa ketemu, masih bisa ngobrol, masih bisa bertatap muka meskipun ya aku di mana, kalian di mana ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Salam jumpa bersama saya Big Tulus di Big Tulus Official lagi. Dan seperti biasa saya bakal menemani Anda, menemani kalian hingga beberapa puluh menit ke depan. Beberapa puluh menit ke depan. Oke. Sehat, berkah, barokah untuk kalian semua yang sudah subscribe, sudah like. Aduh, terima kasih banyak saya ucapkan untuk yang ada di grup Rumah Orang Baik. Semoga Allah selalu muliakan kalian, amin ya Allah. Dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang sudah, yang belum, minta tolong bisa bantu subscribe-nya lah ya, biar cepet naik gitu loh subscriberku. Masuk naik turun kayak gitu, kayak ingus. Selamat pagi, siang, dan juga sore, malam, kemudian selamat petang, selamat subuh, selamat. Contoh orang lagi pusing tuh begini kalau ngomong ya, belibet. Oke, saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semua subscriber yang sudah join. Terima kasih banyak yang di rumah orang baik. Halo, apa kabar? Sehat semuanya ya, yang ada di Papua, di Makassar, di Palu, di Kendari, Pak Samin, Mas Tono, halo. Kemudian yang ada di Kalimantan, Mbak Nana, Mbak Evi, Bu Sriatun, dan juga keluarga besar di sana. Kemudian ada keluarga besar dari adik Stella yang punya Kalimantan, ternyata sekarang sudah mulai ikut nonton vlognya Mas Tulus. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan banyak sesuatu yang bisa kalian ambil ya. Kemudian yang dari Padang Kalimantan, Padang Kalimantan, Padang Jambi, terus Lampung, Bengkulu. Halo Mas Bandit yang ada di Padang, terus di Jambi, di Bengkulu. Ada dari Palembang juga di Lampung, ada Mas Wijayadi, Mas Ilham, Mbak Sari. Halo yang punya Lampung, Tulang Bawang, Kak Wai Kanan. Halo Wai Kanan. Selamat pagi, siang, sore juga, Bang. Selamat. Sampai salam jumpa lagi gitu aja kali ya. Terus yang ada di Jakarta, halo Tangerang, Mas Taufik. Terus ada Mbak Nisma, kemudian ada Bang Jawareng alias Bang Alicen yang punya Cianjur. Halo. Terus Bandung, di Bandung ada Mas Irman, kemudian Mas Fahmi. Halo Mas Fahmi yang Bandung, Mas Surip. Halo Mas Surip. Terus buat Mas Arya, Mbak Eni yang punya Cilacap, yang punya Tegal, priwe kabarek ye. Terus untuk yang ada di Semarang, di Yogyakarta, Solo, Mbak Novi, Mbak Novia, Mas Ronggo, juga untuk Mas yang punya Sidoarjo tadi siapa ya? Mas Khairul. Halo Mas Khairul yang punya Sidoarjo. Tidak lupa juga untuk yang punya tadi Kendal udah ya. Boyolali, halo Boyolali, Surabaya, Mas Ocen, Mbak Christine, Banyuwangi, Mami Emi yang punya Madura, sopo tuh jenenge aku lali. Itu pokoknya lah, sampai Madura. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Selamat sore dan juga selamat berjumpa kembali bersama saya di Big Tulus Official yang ada di Indonesia. Di luar negeri belum disapa. Untuk yang ada di Malaysia, ada Mas Ahmad Firdaus, yang ada Sangkuriang, kemudian ada Mbak Haryanti di Singapura, ada Mbak Yanti, yang ada di Taipei, di Taiwan, ada Mbak Siti Aminah juga, ada Mbak siapa yang di Hong Kong ya? Mbak Tuyati. Halo Mbak Tuyati yang ada di Hong Kong. Mbak Atin apa ya? Mbak Atin, halo Mbak Atin. Pokoknya tanpa terkecuali saja Mbak Dede katanya minta siapa. Terus yang ada di apa tuh, Brunei Darussalam, Kak Ajija. Ada yang dari Jerman, Mbak Yani, Mbak Ngatinem juga. Terus Mbak Asri yang ada di Los Angeles, Amerika sana. Kemudian tidak lupa saya sapa untuk yang ada di Jeddah sama di Arab Saudi, di Bahrain juga ya, buat Bunda siapa gitu aku lupa namanya. Oke, pokoknya buat semuanya saja, semoga untuk kalian yang sudah saya sapa tadi, untuk kalian yang sudah saya subscribe, sehat selalu. Oh ya Mas Syaiful yang di Jakarta, halo. Bunda Ratna yang punya Cipete, aku lupa senggol, sorry. Pokoknya semua yang sudah subscribe, sudah like, aku yang belum sapa, aku mohon maaf. Kalau belum sapa, minta disapa, klik di kolom komentar, insya Allah nanti saya sapa ya. Oke,
Kita doakan bersama-sama buat kita semua, buat diri kita semua, khususnya buat yang sudah subscribe, yang ada di Indonesia sama di luar negeri, para TKI-TKI, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya, mudah-mudahan Allah kuatkan badannya di negeri orang, dan juga Allah berikan umur yang berkah barokah, kemudian dijadikan jalannya mudah untuk jalan baiknya, amin ya Allah. Untuk yang ada di Indonesia juga sama ya, doanya untuk seperti itu. Kita mau bahas apa Mas Tulus? Sore hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget ditanyain sama orang. Sering banget ditanyain sama subscriber dan baru ini saya bikin. Tentang apa itu? Tentang mitos bumbu dapur yang ditakuti sama jin. Benarkah itu? Gitu ya. Kalau bisa ngedit sih bagus sebenarnya, cuman sayangnya saya itu bukan YouTuber. Jadi nggak bisa ngedit. Gitu. Kok nggak punya sedih sih Mas Tulus? Itu punya, kemarin aku nangis loh. Yang ngomongin Nyai aku nangis, ya kan? Terus tadi pagi sebelum aku bikin vlog ini, aku sudah teleponan sama Mbak siapa gitu yang dari Jogja. Itu di sini guys, aku diserang sama jin. Jinnya banyak banget, ada 14 jin yang datang ke sini untuk memberikan bukan memberikan sih, tapi dia datang ke sini untuk bersilaturahmi sama aku. Sebelum Pak Iwan datang di sini rame banget. Wow, di luar hujan guys. Jadi kalau ada suara kemerocok, tolong dimaklumi ya, kemerocok. Oke, Mas Tulus, sebenarnya ada bumbu dapur apa sih yang ditakuti sama jin? Sorry, saya tegaskan lagi, tidak semua jin takut dengan bumbu dapur. Dan lebih tepatnya sih kalau kata saya bukan tidak suka, hanya tidak nyaman dengan itu. Contohnya jahe, delingo, bengle, kunyit, itu banyak yang gak suka. Sereh juga gak ada yang suka. Terus bawang putih itu gak ada yang suka juga. Kalau bawang merah sih gak terlalu. Bawang putih, jahe, kunyit, lengkoas itu juga mereka gak suka. Dengle, apalagi bengle itu banyak yang gak suka. Sebenarnya bukannya takut, justru hanya gak suka saja sih. Kalau buat saya ya, itu dari segi pandang saya. Jadi ingat sekali lagi bahwa memang deras sekali hujannya guys. Saya belum buka warung udah hujan. Mau makan apa saya? Belum sarapan, belum apa-apa nih, di sini di jam 3. Jam 3 kurang 10 menit. Oke. Jadi kenapa orang tua dulu tuh makanya sering, misalnya orang hamil nih, ditaruh di peniti tuh ada bawang putih, ada bengle, ada jahe, segala macam diiris kecil-kecil ya. Diiris kemudian ditaruh di baju si orang yang hamil itu. Jadi bagi bangsa jin, orang yang sedang hamil dengan perut yang membesar, orang yang sedang hamil, orang yang sedang haid itu mengeluarkan aroma yang luar biasa. Seperti vlog yang sebelumnya saya bilang bahwa jin itu lebih banyak tinggal di badan perempuan. Mereka lebih suka dengan perempuan. Itulah sebabnya kenapa perempuan hamil dikasih kayak gitu. Terus ada yang diborehin, misalnya dikasih abu kayak gitu-gitu ya. Itu sih orang dulu. Cuman kalau untuk abu saya sih belum pernah ini. Cuman kalau untuk kayak dengle, terus ada gunting, ada segala macem. Rencananya ntar ini kan saya posisi lagi hamil ya. Insya Allah nanti kayaknya golok, kampak, tang, palu di sini. Ya, biar bukan cuman jin yang takut, Pak Samin aja takut kayaknya ntar sama saya. Padahal lagi susah ya, bisa-bisa ketawa loh. Kalau nggak tulus ya mana ada. Ntar hari ini ketawa, besok nangis. Emang kayak gue rasa gila sih gue sih. Gue rasa gue tuh sinting. Mungkin ya. Oke. Kenapa banyak yang nggak suka? Ya itu sebenarnya sih banyak hal. Nggak ngerti ya. Bahkan si Nyai aja nggak suka sama bawang putih. Si Nyai nggak suka sama bawang putih. Serius. Di rumah ini tuh banyak yang nggak suka sama kunyit, sama jahe. Kunyit sama jahe banyak yang nggak suka. Rumahku ini. Jadi rumahku ini bisa dibilang angker guys. Dulu nggak ada yang betah tinggal di sini. Cuma saya tok yang tinggal paling lama. Saya tok yang mau tinggal lama di sini. Yang lain pada nggak mau. Tuh coba dipikirin deh. Kok mau? Kok bisa? Orang nggak suka tapi aku suka tinggal di sini. Ya toh. Udah tahu tempatnya banyak jin banjir pisan. Mergane murah. Ya kah? Jadi gitu. Eh, kita harus lebih rubah mindset ya. Rubah pemikiran kita. Kalau memang mereka bukannya ndak suka, mereka bukannya takut, mereka hanya ndak suka saja.
Mereka tidak takut, tapi mereka hanya tidak suka dengan itu. Tapi ada juga yang takut banget. Kita ulas lagi. Tadi perempuan yang hamil sama perempuan yang apa tuh namanya? Sedang haid. Kenapa ada bau wangi? Ya jadi bagi mereka bau amis dari bayi sama bau amis dari darah itu wangi bagi kaum jin. Sorry, khususnya jin-jin ifrit. Jin-jin yang tidak punya agama. Bukan jin Islam. Mereka menciumnya tuh aromanya tuh ibarat kata tuh kayak daging bakar gitu loh. Enak. Pengen dimakan sama dia. Tapi padahal sebenarnya kalau dari sisi kita kan menjijikan ya, itu kan baunya amis ya, darah tuh kan baunya amis, nggak enak, tapi bagi mereka tuh disukai banget. Nah itu yang bisa jadi pertanyaan buat kita, itu yang harus kita pikirkan. Jadi saya harus pakai bawang putih terus mas terus? Enggak juga, karena sebenarnya yang suka dengan sesuatu di perut sampean itu kebanyakan jin perempuan atas dasar iri. Kalau aku sering lihat gini ya, aku pernah dulu ngadepin sesuatu, itu ibu-ibu punya apa, perutnya udah gede, udah hamil, udah mau habis, udah mau lahiran, maksudnya bukan mau habis, sorry, mau lahiran. Terus aku lihat itu setiap dia keluar rumah selalu dikintilin sama kuntilanak, tapi tangannya di belakang ini loh guys, nih tangannya di belakang gini, tuh begini, ngikutin aja tuh perempuan kemana di jalan, diikutin gini. Tak juambak dari belakangan, jebret. Hei, kue ngopo ngetut nih wong meteng. Nanti kamu bikin nggak bener lagi sama orang hamil itu, tak gituin kan? Atau gitu, enggak kok nggak apa-apa. Dan kalian perlu tahu karakter kuntilanak itu menelnya naujubillah, sok cantik. Itulah kuntilanak, muentel ya lo guys. Ditekoni gitu, joget. Bagi ngopo ngetut nih wong meteng itu, kamu ngapain ngikutin orang hamil itu? Nggak apa-apa, aku soalnya pengen hamil juga. Ya kayak gitu-gitu kurang lebih. Jadi dia tuh kayak gimana sih, perempuan yang manja tapi manja yang gatel gitu loh. Nggak kayaknya kalau Nyai kan manjanya tuh enak ngademin hati. Kalau mereka itu manja tapi menjijikkan. Nggak sesuai karo Raine guys. Raine lo mengerikan. Ada yang bopeng, sini ada yang belatungan, kene iki enek sing krowo. Mukanya tuh kan jelek aslinya. Kenapa mereka bukan jelek ya? Karena mereka kelakuannya jelek. Coba kalau mereka baik kelakuannya, api, sembuh lukanya. Kala kecombrang apa kabar? Dulu mukaan badannya koreng semua. Setelah dia beribadah, setelah dia beriman sama Allah, jadi bagus lagi, mulus lagi badannya. Itu loh, kelebihannya di situ sebenarnya. Cuma dasar si kuntilanak ini tak tekoni, kowe iki ngopo to sini ngobrol. Jadi tak tanyain kenapa kamu suka dengan perempuan yang hamil. Sebenarnya rasanya cuman iri toh. Aku pengen hamil juga. Aku pengen kayak gini juga, kayak gitu-gitu mereka itu. Jadi gimana ya? Kalau dibilang jin itu beranak pinak, kalau saya rasa ya beranak pinak lah guys. Soalnya kadang ada orang tuanya, terus ada anaknya, mereka nikah. Bukan nikah sih. Apa ya namanya ya? Ada batasannya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Tapi intinya mereka juga beranak pinak di alam sana ya. Jadi ketika mereka melihat orang hamil tuh, makanya orang dulu suka dikasih gunting ke sini. Ya memang mereka tidak suka. Terus saya bilang, kayak kan ya yukku nggawa bawang, nggawa bengle, kowe wani nggak nyedek yukku, nggak wani aku. Bau, mambu nggak enak. Mambu ini nggak enak, makanya aku nggak seneng. Jadi mereka tuh ya deket-deket, tetap gitu-gitu kan, mencium aroma si perempuan hamil. Tapi di sisi lain, dia tuh kayak menjauh sendiri karena baunya itu loh. Gitu kurang lebih guys. Jadi di rumahku aja tuh jahe, kunyit. Kalau aku lagi pengen masak tuh kadang-kadang kan aku beli ya, tak taruh di kantong, nanti tato hilang, nggak tahu kemana, nanti pindah atau di mana kayak gitu, selalu kayak gitu. Kecuali tak taruh kulkas. Kalau tak taruh kulkas dia nggak bisa nyuruh orang. Kalau lagi di luar dia nyuruh tikus. Yang tadinya nggak ada tikus jadi banyak tikus. Ngangkutin itu perabotanku yang mau buat dimasak itu, entah bawang putih, entah kunyit, semua diambilin. Heran aku. Dia nyuruh tuh tikus-tikus. Paling si gerandong nih. Rumahku tuh ada yang namanya gerandong kan. Kerjaannya mateni lampu. Lampuku tuh sebulan sekali putus, sebulan kali putus. Kerjaannya kayak gitu tok. Nah saya aku nggak pernah masak, dia mah adem-adem ayam. Dulu kan aku masak ya, setiap sore, setiap pagi aku masak. Entah itu bumbu apa, dia kan nggak suka sama bau-bau kayak gitu. Makanya sekarang lampuku awet. Marganya aku udah tahu masak. Mangane ngemis ngeliat tangga nih. Jadi gimana ya guys? Jadi kita kalau berbicara soal masa lalu kita sebagai orang Jawa, kemudian ini kita sebagai orang Jawa, kita tuh susah disatukan, tapi kita tetap berusaha ingin menyatukan ya toh. Agak susah juga diakses karena disatukan dengan agama ndak akan nyambung. Contohnya nolak hujan terus di lidi
dikasih bawang, dikasih garam, bawang merah, bawang putih, cabai kayak gitu katanya nolak hujan, ya toh? Ada yang kayak gitu sampai sekarang masih ada di kampungku guys. Ben nggak hujan. Nah istilahnya gitu ya. Jadi kadang-kadang gini, secara filosofi gampangnya begini aja. Jadi biar kalian nggak nganggap itu musyrik. Nih gini, kadang nih kita lagi jemur, jin tuh ada aja yang reseh. Jin itu reseh, nggak mau kita enak, nggak mau kita sukses. Dibikin kita nggak sukses, dia giring tuh. Mendung-mendung itu digiring buat ngujanin si padi biar nggak jadi. Biar yang punya rumah bangkrut, biar yang punya rumah pusing, biar nyembah jin misalnya, dibikin seperti itu. Dibikin pusing sama jin dengan dia mendatangkan hujan. Nah, secara filosofinya saja, jin itu nggak suka sama bawang sama cabai itu loh. Tadi nggak suka, ditaruhlah di atas itu. Nah, mereka tuh hanya berpikirnya begini, oh kan setan nggak seneng karo bawang merah bawang putih, coba tak pasang, jadi pengen nggak hujan. Filosofinya tuh simple sebenarnya, cuma kalian mikirnya terlalu panjang. Ngene pikiranmu. Manusia itu makanya itu loh jelek jadi manusia lagi. Ngecap wong saenak udele. Si A ngerokok berarti maaf balon. Kayak si B nyabu berarti bajingan. Siapa yang tahu? Kamu nggak pernah tahu alasan orang. Saiki dia boleh nyabu, saiki dia boleh jadi pelacur. Tapi suatu ketika belum tentu loh kamu masuk surga, tapi dia bisa jadi masuk surga. Nah itu loh. Makanya kita nggak boleh ngecap sesuatu. Oh wong Jawa ki musyrik. Oh menggunakan itu musyrik, salah. Dinilai dulu lah filosofinya tuh gimana. Itu loh yang penting tuh. Bukan iya sih ngurep kedupo itu kleru. Ya memang kleru, dalam agama kita nggak boleh kayak gitu. Cuman kan anggapnya gini filosofinya, buat aromaterapi. Nah kan diem. Kalau sudah ada bahasa aromaterapi gitu kan berarti kan dia diem. Dia ndak ada apa maksudnya, ndak ada pemikiran dia untuk oh iya ya bakar ini nih buat aromaterapi misalnya. Lah sedangkan secara jelas-jelas saja aromaterapi ada yang disukai sama jin, ada yang dicintai sama jin. Itu yang perlu kita pahami, hati-hati, harus hati-hati. Ini sangat bahaya guys. Jangan sembarangan ngecap wong Jawa ki sorry orang Jawa itu musyrik, orang Kristen itu salah, bukan agamanya nggak Islam. Misalnya kita nggak usah ngecap-ngecap orang lah. Sekarang kita perbaiki diri kita sendiri aja, ya. Cara kita bener apa enggak? Kita nilai bukan dari segi agama tapi dari segi filosofinya aja. Oh kayak gini toh. Oh ini toh tujuannya. Kenapa kok orang dulu ngasih sajen? Kenapa kok orang dulu begini-begini? Ya kita gampang aja. Dulu kok setiap malam satu suro di perempatan kita gelar ada tiker, terus ada makanan, terus kita bagi-bagi makanan. Itu apa tujuannya? Kalau dibilang musyrik ya musyrik. Dibilang musyrik ya musyrik. Tapi kan di pinggir jalan itu kita berdoa guys. Kita berdoa minta sama Allah, kita silaturahmi orang datang banyak. Ya toh? Terus kita bagi-bagi rezeki, makanan. Pahala yang langsung diterima sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah makanan. Makanya orang dulu sedekahnya makanan. Wilo, mandangnya di situ aja, jangan nganggap oh si gini musyrik, ojo, nggak boleh. Jangan, kita ambil filosofinya. Kenapa sih kok dulu ada yang begini, ada begini, saling menghormati saja. Nggak suka jangan dicaci maki, nek seneng ya itu udah kebudayaan kita, mau digimanain lagi, susah dibuang. Kita bikin secara ini aja sih. Kita bikin secara pemikiran idealis kita supaya lebih realistis saja menghadapi itu. Jangan punya pikiran yang enggak. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi beberapa bumbu dapur yang tidak disukai itu tadi bawang putih, jahe, kunyit, bengle, kemudian ada lengkoas, serai, itu juga tidak disukai. Jadi bukan takut tapi tidak disukai. Empon-pon. Saya rasa hampir seluruh empon-pon yang ada di Indonesia, baik itu merica segala macam, mereka tidak suka baunya. Hampir semua empon-empon mereka tidak suka. Jadi ini bukan cuma yang saya sebutkan tadi, tapi empon-empon semua bumbu dapur yang ada di Indonesia ini banyak jin yang nggak suka. Kenapa orang dulu bisa menemukan itu? Ya itulah cara Allah buat sedikit banyak melindungi kita. Kita makan bawang putih akhirnya ini kita makan. Nah itu. Jadi semua itu Allah persiapkan buat kita. Allah persiapkan buat penunjang kita untuk hidup. Salah satunya untuk kesehatan, tapi bisa menghindarkan kita dari gangguan jin itu tadi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa difahami bahwa memang bumbu dapur itu memang ada beberapa yang tidak disukai. Tapi sorry, bukan berarti ntar lu ketemu setan lu lempar bawang putih ya. Jangan juga kayak gitu. Dia cuma kabur doang. Bukan ini. Jadi tolong dari beberapa kata-kata yang saya sampaikan itu ditelaah, diambil, dicari
kira-kira sudut pandangnya sebelah mana sih yang paling enak buat kalian. Gitu aja ya. Oke, kurang lebih hanya itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Insya Allah kita bakal bahas mitos-mitos yang lain lagi. Kalian punya pertanyaan soal tentang apapun itu, mau curhat, mau ngobrol sama saya, di sini ada nih linknya nih, di bigtulus_bp2 di Instagram. Kalian bisa DM kan. Kemudian kalau mau ngomen-ngomen dikit, mau tanya Mas Tulus, mitos ini tuh gimana sih? Nah, klik di kolom komentar. Insya Allah saya bakal baca. Saya sih selalu love ya. Saya selalu tap love buat kalian yang komentar. Cuman memang tidak semua saya balas. Segitu banyaknya mumet sirah aku balas saya. Oke. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, ayo minta tolong supportnya buat di subscribe gitu ya. Kalau kalian suka bisa di like, tidak suka boleh di dislike juga nggak apa-apa ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf loh kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Kalau omongannya agak sedikit belepotan kurang jelas, mohon dimaklumi. Aku lagi galau. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog saya selanjutnya ya. Saya Big Tulus mohon undur diri. Selamat pagi, sore, siang, dan juga malam. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Kayak YouTuber tuh begini. Shh.